أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us time and message, so we can get help to attend our agenda today. Secondly, salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from the stupidity to the difference, like we have today by saying, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi tanpa terkecuali. Indonesia ialah laksana pisau bermata dua, bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat kejahatan dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulas seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikah gurunya yang seharusnya dihormati. Kita juga prihatin melihat karakter generasi bangsa kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Bangsa ini butuh orang yang bijak, orang yang cerdas dan juga taat, berlandaskan iman dan takwa, berhati mulia, itu kuncinya. Menghadapi karakter bangsa harus teliti terlebih dahulu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ada cinta untuk negeri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarana Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Saf ayat 29 sebagai orang itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Masya Allah banget. Liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa dalam kata lihat dan baru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektual sekaligus cerdas spiritualnya. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih generasi muda kita tak akan bisa menghentikan laju internet bumi, atau sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan, membangun ketakwaan dan filter yang kuat untuk menyaring dari derasnya arus budaya asing. Setuju hadirin? Setuju. Hadirin, sekuat apapun angin kencang takkan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar mengguncang ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyangkan pohonnya, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Sampai hari ini kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatkan dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesia, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Tanah yang cukup untuk membangun 1000 madrasah, pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka, antara lain pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai aset resensi narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba, bahwa tertangkap atas kepemilikan gantung edaran narkoba. Mau dibawa kemana negara kita jika kita semua tidak menyisihkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai dari bulan Januari sampai November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita ini kaya dengan para pakar pendidikan yang tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita hoax serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melawan korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah tauladan yang baik bagi umat manusia. Dia mengajarkan nilai-nilai karakter yang mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akbalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter, dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga melatih bekasi taubat, harum baunya dan menawan pendidik generasi berkarakter dan beriman. Maka Al-Quran harus jadi pedoman. Bapak Ibu telanjuri, cukup sekian syarat kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutang. Baiklah Dewan Hakim yang arif lagi dijaga.